Kalau fungsi produksi dan operasi udah belum ya? Kalau 4 fungsi produksi dan operasi, ya, udah belum? Ya, halo, udah 4 fungsi penting ya. Berarti sampai sana ya kemarin ya. Baik, sekarang kita ke sistem produksi dan operasi ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen operasi ya. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang sistem produksi dan operasi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang fungsi produksi dan operasi ya. Nah, sebagaimana telah kita ketahui ya, bahwa manajemen produksi dan operasi ya merupakan manajemen dari suatu sistem transformasi ya, yang mengkonfirmasi masukan menjadi keluaran ya, yang berupa barang atau jasa. Nah, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi dan operasi yang memerlukan serangkaian kegiatan ya, yang merupakan suatu sistem. Nah, jadi serangkaian kegiatan yang tersusun dari fungsi-fungsi produksi itu ya, itu disebut sistem ya. Ya. Jadi pelaksanaan fungsi produksi dan operasi memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem ya. Sistem produksi ini mempunyai unsur-unsurnya ya. Jadi ada masukan, ada pentransformasian dan keluaran. Itu sistem produksi, unsur-unsur sistem produksi. Ya. Jadi ada ada masukan, ada transformasi atau pentransformasian dan ada keluaran. Ya. Sedangkan produksi dan operasi itu merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh anggota masyarakat. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana sistem operasi dan produksi ini bekerja ya, yang merupakan penggabungan dari kegiatan fungsi-fungsi produksi. Bapak ulangi ya bahwa sistem produksi mempunyai unsur-unsur yaitu masukan, pentransformasian dan keluaran. Sedangkan produksi dan operasi adalah merupakan suatu sistem yang menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh anggota masyarakat. Sehingga yang dimaksud dengan sistem di sini adalah ya suatu rangkaian unsur-unsur yang saling terkait ya dan ketergantungan serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya ya, yang keseluruhannya merupakan ya suatu kesatuan bagi pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, itu pengertian dari sistem ya. Bapak ulangi. Jadi sistem merupakan suatu rangkaian unsur-unsur yang saling terkait dan tergantung serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya. Yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan bagi pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Itu sistemnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan sistem produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur, ya, suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran, ya. Jadi lebih spesifik lagi ya, bahwa sistem produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, ya, menyatu dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran. Ya. Nah, suatu sistem mempunyai banyak komponen ya yang terdapat dalam unsur baik bahan maupun pentransformasian serta juga keluarannya. Ya. Ulangi, suatu sistem mempunyai banyak komponen ya yang terdapat dalam unsur baik bahan maupun pentransformasian serta juga keluarannya. Ya. Jadi nanti unsur-unsur tersebut ada terdiri dari masukannya ya, unsur masukan itu ada terdiri dari bahan ya, tenaga kerja, mesin, energi, ya, modal dan informasi ya. Kemudian ditransformasi ya melalui proses konversi ini dijelaskan bahwa dalam masukan dari suatu sistem produksi itu terdiri dari bahan, tenaga kerja, ya, atau sumber daya manusia, kemudian energi, mesin, modal, dan informasi. Ya. Nah, tapi secara bersama-sama membentuk suatu sistem dalam pentransformasian ya, untuk mencapai suatu tujuan akhir bersama. Jadi sistem produksi ini mengkombinasikan atau menggabungkan dalam proses transformasi komponen-komponen masukan tersebut yang berupa bahan, tenaga kerja, modal, dan lainnya dengan suatu cara pengorganisasian yang bertujuan untuk mencapai tujuan akhir yang sama. Oke ya, itu sistem produksi dan operasi. Dari sini terlihat ya bahwa masukan-masukan tersebut dikonversikan ke dalam barang atau jasa ya. Jadi artinya dari unsur-unsur masukan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu bahan, tenaga kerja, mesin, energi, modal, dan informasi itu ya dikonversikan ke dalam barang dan atau jasa yang menjadi keluaran dengan menggunakan teknologi proses. Ya, dengan menggunakan teknologi proses yang merupakan metode tertentu yang digunakan untuk mentransformasikan berbagai masukan menjadi keluaran. Ya. Jadi masukan itu dikonversikan menjadi barang atau jasa ya, menjadi keluaran dengan menggunakan teknologi proses ya, yang merupakan metode tertentu yang dipergunakan untuk mentransformasikan berbagai masukan menjadi keluaran. Nah, dari hal tersebut juga akan terlihat informasi umpan balik ya dipergunakan untuk mengendalikan teknologi proses atau masukan. Ini merupakan hal yang dasar dalam proses produksi dan operasi ya. Di mana umpan balik tersebut digunakan untuk mengendalikan masukan dalam menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari seorang manajer ya, seorang manajer produksi dan operasi ya, untuk
menggunakan informasi umpan balik untuk secara kontinu menyesuaikan bauran masukan dan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh keluaran yang diinginkan. Nah, sistem produksi dan operasi ini ya tidak hanya terdapat di industri manufaktur ya, tapi juga terdapat dalam industri jasa seperti perbankan, asuransi, pasar swalayan, dan juga rumah sakit. Nah, jenis masukan yang dipergunakan dalam sistem produksi dan operasi ini berbeda-beda ya, tergantung pada jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan. Misalnya, misalnya ya, misal untuk produksi dan operasi industri manufaktur ya, misalkan kendaraan bermotor ya, maka masukan modal dan energi untuk mesin, peralatan, dan perlengkapan akan sangat dibutuhkan. Kemudian tenaga kerja akan dibutuhkan untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan dan bahan-bahan masukan yang akan dikonversi ke dalam proses ya, sehingga bahan baku tersebut dapat menjadi barang jadi. Demikian juga dengan sistem produksi dan operasi dalam industri jasa. Jadi menggunakan bauran yang berbeda ya dari masukan yang dibutuhkan dalam industri manufaktur ya. Contoh pada perusahaan telekomunikasi misalkan ya, dalam pengoperasiannya membutuhkan modal untuk suku cadang dan komponen elektronik serta peralatan yang terdapat dalam suatu bangunan. Di samping peralatan transmisi suara melihat sistem kabel, ya, menara, switching station, ya, komputer dan operator. Jadi sistem ini tidak hanya berlaku di manufaktur, tetapi juga di industri jasa ya, seperti disampaikan. Nah, tentunya dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi ya. Perubahan teknologi ini biasanya digunakan perubahan teknologi yang digunakan ini dapat menimbulkan perubahan dari komponen masukan ya yang dipergunakan atau keluaran yang dihasilkan dari suatu sistem produksi dan operasi ya. Jadi proses sistem ini sangat terkait dengan perubahan teknologi karena biasanya semakin ke sini kita semakin kental dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan komputerisasi, ya, dengan menggunakan mesin ya, sehingga memang pada proses ini sangat tergantung pada perubahan sehingga untuk sumber daya manusia itu diminimalisir ya, karena sudah cukup dijalankan oleh mesin. Akan tetapi ya manajemen produksi memang selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan ya, yang menyangkut proses produksi agar suatu barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, baik dalam hal spesifikasi hasil keluaran maupun dalam jumlah dan waktu untuk mencapai untuk menyelesaikan keluaran tersebut. Maka kegiatan manajemen produksi mencakup dua bidang kegiatan yang penting, yaitu penetapan rancangan sistem produksi dan pengoperasian dan pengendalian sistem produksi. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan manajemen produksi mencakup dua bidang penting, yaitu
Satu, penetapan rancangan ya sistem produksi serta pengoperasian. Jadi penetapan rancangan sistem produksi serta pengoperasian dan pengendalian sistem produksi tersebut. Ya, ini ditamakan dalam manajemen produksi itu selalu dihadapkan dengan permasalahan pengambilan keputusan yang menyangkut proses produksi ya. Jadi bagaimana manajer itu bisa mengambil keputusan dalam proses produksi ya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah direncanakan ya, baik dalam hal spesifikasi keluaran ya maupun dalam jumlah dan waktu penyelesaian, serta juga dalam hal biaya yang seminimal mungkin. Nah, sistem produksi yang sering dipergunakan itu dapat dibedakan atas dua macam ya. Sistem produksi dan operasi yang sering dipergunakan dapat dibedakan atas dua macam ya, yaitu pertama sistem seri dan kedua sistem paralel. Ya. Bapak ulangi ya bahwa sistem produksi yang sering dipergunakan dalam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem seri dan sistem paralel. Di mana sistem seri ya adalah dua atau lebih sistem merupakan satu sistem yang lebih besar ya. Kemudian sistem paralel ya, di mana perusahaan memproduksi barang-barang yang serupa di beberapa pabrik dengan lokasi yang berbeda, tetapi dalam saat pengerjaan yang sama ya, sehingga dapat berproduksi dengan jumlah yang lebih besar. Kalau seri itu dua atau lebih sistem merupakan satu sistem yang lebih besar ya, jadi terfokus ya. Kalau paralel itu memang perusahaan itu memproduksi barang-barang yang serupa di beberapa titik atau di beberapa pabrik dengan titik lokasi yang berbeda ya, tapi dalam satu pekerjaan ya dapat berproduksi dengan jumlah yang lebih besar. Nah, dalam pelaksanaan sistem produksi dan operasi juga ya, terutama dalam kegiatan menghasilkan produk ya, itu terdapat 3 macam proses. Jadi ada 3 macam proses ya dalam pelaksanaan sistem produksi dan operasi, terutama dalam kegiatan menghasilkan produk yang berupa barang ya. Ini kita garis bawahi terkait produk yang menghasilkan barang ya. 3 macam proses pelaksanaan sistem operasi dan produksi ya pada kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang, yaitu pertama proses produksi yang kontinu ya, kemudian proses produksi yang terputus-putus, dan ketiga proses produksi yang bersifat proyek. Pertama proses produksi yang kontinu, continuous proses. Dua, proses produksi yang putus-putus, intermittent proses, dan ketiga adalah proses produksi yang bersifat proyek. Nah, proses produksi yang kontinu ya, di mana peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan.
dalam menghasilkan produk tersebut ya, serta arus bahan dalam proses telah distandarisir. Proses produksi yang kontinu ya, ini merupakan proses di mana peralatan produksi yang digunakan ya disusun dan diatur dengan memperhatikan unsur-unsur urutan-urutan kegiatan dalam menghasilkan produk ya, serta arus bahan dalam proses telah distandarisasi atau distandarisir. Yang kedua, proses produksi yang terputus-putus. Pada proses produksi yang terputus-putus ini, kegiatan produksi dilaksanakan tidak standar, ya, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan. Sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dapat bersifat lebih luas ya, lebih fleksibel ya, untuk dapat dipergunakan baik menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran ya. Jadi ini terputus-putus biasanya kalau proses produksi terputus ini pesanan ya. Nanti juga akan ada yang sifatnya yang ketiga itu bersifat proyek. Bapak ulangi ya, proses produk yang terputus-putus ini ya, kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan. Jadi nanti produk apa dulu yang dikerjakannya, sehingga nanti peralatan produksi yang digunakan dapat disusun dan diatur ya, bersifat fleksibel ya. Jadi penggunaan peralatan produksinya bersifat fleksibel ya, agar dapat dipergunakan untuk menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran ya. Dan yang ketiga adalah proses produksi yang bersifat proyek, di mana proses produksi yang bersifat proyek ini ya, kegiatan produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga peralatan produksi yang digunakan ditempatkan di tempat lokasi di mana proyek tersebut dilakukan dan pada saat yang ditentukan. Jadi kalau proses produksi tersebut terputus sih sifatnya sama seperti proyek, artinya bersifat pesanan. Namun kalau yang terputus-putus itu produksinya tetap di satu pabrik, tetapi pengerjaannya sesuai dengan pesanan. Tetapi kalau bersifat proyek, yaitu memang sebuah proyek itu biasanya waktu dan tepatnya itu berbeda-beda, ya, sehingga kegiatan produksinya dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga peralatan yang digunakan juga ditempatkan di tempat atau lokasi di mana proyek tersebut dilaksanakan ya, dan pada saat yang ditentukan. Nah, kalau proses produksi yang kontinu itu memang proses produksi biasanya untuk barang-barang retail, barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, sehingga produksinya itu terus berjalan ya, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kalau proses produksi yang kontinu itu nanti ada persediaan barang jadi ya, dan tetapi kalau pada proses produksi putus-putus biasanya tidak terdapat persediaan barang jadi ya. Setelah selesai langsung kirim, setelah selesai langsung kirim habis ya. Demikian juga untuk proyek bersifat proyek ya, selesai sudah selesai ya, kita pindah ke proyek lain. Selesai di proyek satu, pindah ke proyek yang lain. Ya, bisa dipahami ya.
Nah, setiap sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil ya. Sehingga dalam perusahaan ya sebagai suatu organisasi, sistem pengorganisasiannya terdiri dari beberapa subsistem ya yang merupakan subsistem fungsional. Nah, subsistem fungsional ini menggambarkan suatu fungsi tunggal atau suatu komponen dari suatu fungsi yang dilaksanakan oleh beberapa orang atau beberapa mesin pada lokasi yang berbeda. Ya. Maka dengan demikian, ya produksi dan operasi merupakan suatu sistem tunggal dari penciptaan atau pengkonversian masukan menjadi keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan. Ya. Sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil ya, sehingga dalam perusahaan sebagai suatu organisasi, sistem pengorganisasiannya terdiri dari beberapa subsistem yang merupakan subsistem fungsional ya. Dan dengan demikian maka ya produksi dan operasi merupakan suatu sistem tunggal dari penciptaan atau pengkonversian masukan menjadi keluaran yang berupa barang atau jasa ya, yang dihasilkan. Nah, untuk menjalankan fungsi ini, sistem produksi dan operasi membutuhkan masukan-masukan dari subsistem yang lain dalam organisasi perusahaan, ya, seperti masukan jasa atau service input yang dapat berupa maintenance, supervision, dan plan layout design serta masukan. Ya, nah subsistem ini ya yang terdapat dalam perusahaan ini ada bermacam-macam ya, dan fungsinya dalam organisasi juga dibedakan ya dalam dapat satu. Nah, perbedaannya ini ya perbedaan dari subsistem itu ya ada 3 perbedaan subsistem ya yang terdapat dalam perusahaan ya, ada bermacam-macam dan fungsinya dalam organisasi juga dapat dibedakan. Perbedaan subsistemnya itu pertama sistem perumusan kebijaksanaan, kemudian 2 sistem pengendalian umum, dan 3 sistem pengorganisasian antara. Bapak ulangi ya, subsistem ya yang terdapat dalam perusahaan ada bermacam-macam ya, dan fungsinya dalam organisasi juga dapat pula dibedakan dalam beberapa cara. Nah, sehingga subsistem dapat dibedakan dan dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama, sistem perumusan kebijaksanaan, atau kemudian kedua adalah sistem pengendalian umum, ya, dan ketiga adalah sistem pengorganisasian antara.
Sekarang ke sistem perumusan kebijaksanaan. Fungsi dan sistem ini adalah menyelaraskan kebijaksanaan organisasi perusahaan yang mendasar dan menyeluruh dengan memproses dan mengolah serta menganalisis informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan dan lingkungan yang sekarang ini dan keadaan di masa depan bagi pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian sistem pengendalian umum adalah fungsi utama dari sistem pengendalian ini atau fungsi utama dari sistem pengendalian umum ini mengubah dan mentransformasikan informasi untuk dasar pengukuran, pengevaluasian dan pemantauan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program perencanaan, serta sekaligus memberikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan atau koreksi agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Dan yang ketiga adalah sistem pengorganisasian antara. Maksudnya adalah bahwa sistem ini adalah untuk memberikan dukungan pelayanan yang dibutuhkan oleh subsistem yang terdapat dalam organisasi perusahaan atau sekaligus mendukung sistem organisasi perusahaan. Itu terkait sistem produksi dan operasi. Terkait sistem produksi dan operasi. Jadi sistem produksi dan operasi ini terkait dari gabungan fungsi-fungsi produksi dan operasi, pelaksanaan fungsi-fungsi produksi dan operasi dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran. Kemudian kita ke perakiraan peramalan atau forecasting. Apa itu perakiraan peramalan? Bahwa setiap perusahaan selalu menghadapi masa depan dalam aktivitasnya dalam rangka mencapai perakiraan peramalan atau forecasting.
Setiap perusahaan ya selalu menghadapi masa depan ya dalam aktivitasnya ya, dalam rangka mencapai keberhasilan. Jadi dalam aktivitas perusahaan itu dalam upaya menghadapi masa depan. Oleh karena itu semua perusahaan membutuhkan pimpinan yang mampu untuk dapat menetapkan keputusan yang tepat dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, agar perusahaan tersebut dapat meraih keberhasilan. Nah, salah satu yang penting adalah memperkirakan atau meramalkan besarnya permintaan pelanggan akan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi bentar ya. Jadi dalam menghadapi masa depan ya perusahaan ya tentunya untuk mencapai keberhasilan dari sebuah perusahaan, maka perusahaan ya semua perusahaan membutuhkan seorang pimpinan yang mampu untuk dapat menetapkan keputusan yang tepat dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ya, agar perusahaan tersebut dapat meraih keberhasilan. Nah, salah satu yang terpenting adalah salah satu yang terpenting dalam mencapai keberhasilan dari masa depan tersebut adalah ya memperkirakan atau meramalkan besarnya permintaan pelanggan akan barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, perakiraan atau peramalan ini merupakan seni dan ilmu dalam memprediksi kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perakiraan peramalan ini merupakan seni dan ilmu dalam memprediksikan kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Ya. Nah, para manajer dibantu oleh peralatan metode-metode perakiraan atau peramalan yang dapat digunakan, ya, sehingga dapat memberikan hasil perakiraan atau peramalan yang lebih dapat dipercaya. Nah, oleh karena masing-masing metode perakiraan atau peramalan berbeda-beda, maka penggunanya harus hati-hati ya, terutama dalam pemilihan metode ya untuk penggunaan dalam kasus tertentu. Ya. Pertimbangan ini sangat dibutuhkan ya, karena tidak ada satupun metode atau perakiraan atau peramalan yang dapat digunakan secara universal untuk seluruh keadaan atau situasi. Di samping itu juga perlu perhatian bahwa perakiraan atau peramalan selalu salah. Di mana jarang sekali terjadi apa yang diperkirakan atau diramalkan tentang penjualan. Misalnya sama persis dengan jumlah yang terdapat dalam penjualan yang nyata. Ya. Jadi memang perkiraan ini memang jarang sekali yang menemukan tepat persis ya antara perkiraan dengan penjualan yang nyata. Namun metode ini yang tepat adalah bagaimana kita memang bisa memperkirakan sehingga
antara perkiraan dengan kenyataan itu tidak tadi bahwa para manajer itu ya dibantu oleh peralatan metode-metode perkiraan yang dapat digunakan sehingga dapat memberikan hasil perakiraan atau peramalan yang lebih dapat dipercaya akan ketepatannya. Tentunya ini perkiraan atau peramalan ini ya sifatnya ilmiah ya, maka menggunakan metode perakiraan atau peramalan tentunya yang ilmiah ya, bukan perkiraan yang tidak ilmiah ya. Ya, seperti misalkan menggunakan paranormal, menggunakan dukun dan sebagainya, tidak seperti itu ya. Ini perkiraan yang ilmiah ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara itu. Nah, walaupun demikian, meskipun ya selalu ada atau suka ada penyimpangan atau perbedaan hasil perkiraan atau peramalan dengan yang terjadi, tapi upaya dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari perkiraan atau peralaman tersebut. Dan di sini terdapat dua cara untuk mengurangi kesalahan atau error dari perkiraan atau peramalan yang dilakukan. Jadi terdapat dua cara untuk mengurangi kesalahan atau error dari perkiraan atau peramalan yang dilakukan. Di mana cara pertama adalah ya, cara yang pertama adalah mengurangi kesalahan atau error tersebut dengan membuat fleksibilitas atau keluasan dari operasi produksi. Ya, Bapak ulangi ya. Cara yang pertama adalah mengurangi kesalahan atau error tersebut melalui perakiraan atau peramalan yang terbaik. Sedangkan cara yang kedua adalah membuat fleksibilitas atau keluasan dari operasi. Ya, terdapat dua cara untuk mengurangi kesalahan atau error dari perakiraan atau peramalan. Cara pertama adalah mengurangi kesalahan atau error tersebut melalui perakiraan atau peramalan yang terbaik. Sedangkan cara yang kedua adalah membuat fleksibilitas atau keluasan dari operasi produksi. Nah, dengan perakiraan dan peramalan yang baik akan selalu menghadapi beberapa kesalahan atau error. Tapi kemungkinan kesalahan atau errornya sangat kecil. Yaitu konsisten dengan tujuan dari biaya perakiraan dan peramalan yang masuk awal. Ya, jadi perakiraan dan peramalan ini sangat penting ya bagi perusahaan. Maka dibutuhkan kalau manajer itu atau pimpinan perusahaan itu selain menggunakan metode-metode juga mereka memang biasanya dituntut untuk mempunyai insting yang kuat ya dalam insting dalam meramal masa depan, insting bisnisnya. Jangan dia bisnis, maka insting bisnisnya itu harus kuat. Jadi dia itu dengan kejadian-kejadian sekarang, perkembangan bisnisnya sekarang itu, dia bisa memprediksi masa depan bisnisnya ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan seterusnya. Nah, selain insting itu didukung dengan menggunakan metode-metode perakiraan atau peramalan.
Sekarang kebutuhan perakiraan peramalan dalam manajemen produksi dan operasi, ya. Kebutuhan perakiraan atau peramalan dalam manajemen produksi dan operasi, ya. Setiap manajer selalu berkeinginan untuk dapat mengestimasikan atau memperkirakan besarnya seluruh permintaan jangka panjang, ya, dan estimasi atau perakiraan permintaan jangka pendek untuk masing-masing produknya. Jadi, perakiraan atau estimasi yang lebih terinci dibutuhkan untuk item yang khusus atau yang mengarah pada masing-masing produk. Ya, Bapak ulangi bahwa setiap manajer selalu berkeinginan untuk mengestimasi atau memperkirakan besarnya seluruh permintaan jangka panjang, ya, dan estimasi atau perkiraan permintaan jangka pendek untuk masing-masing produk. Jadi perakiraan atau estimasi ini yang lebih terinci, ya. Nah, dibutuhkan yang lebih terinci, ya, untuk item yang khusus atau subkomponen yang mengarah pada masing-masing produk. Nah, oke, ya. Nah, sebenarnya kita itu dapat membedakan, ya, jenis-jenis perkiraan atau peramalan yang berbeda yang dibutuhkan, ya, diantaranya dengan mempertimbangkan seberapa jauh fokus kita ke masa depan, ya. Perakiraan atau peramalan untuk item yang individual dipergunakan untuk penyusunan rencana yang bersifat jangka pendek melalui sistem konversi, ya. Sedangkan untuk hal ekstrim yang lain, ya, perakiraan atau peramalan produk yang menyeluruh atau agregat dipergunakan untuk menyusun rencana bagi penetapan kapasitas, lokasi, dan pengaturan tata letak atau layout yang menjangkau penggunaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, berbagai jenis keputusan perencanaan membutuhkan jenis-jenis informasi yang berbeda, ya, yang sangat tergantung pada masa waktu peramalan atau jangka waktu ke depan dari perakiraan atau peramalan yang ditargetkan. Apa namanya itu, tolong videonya dinyalakan dulu, ya, mau Bapak kirim ke itu ke Prodi, ya. Tolong nyalakan dulu semua, ya.
error. Bentar ya. Nyalakan dulu semua ya. Ada yang bisa screenshot-nya dari sana, kirim ke Bapak. Prepan bisa screenshot-nya, Prepan, kirim ke Bapak. Pan. Halo? Aja lang, screenshotin lang, pakai PC kan? Sok, siapa yang bisa ya? Hilang sok lang. Kirim ke Bapak ya. Diusahakan kelihatan. Udah, Mas. Apa ya? Kirim WA ke Bapak ya, Mas. Nah, kita lanjutkan ya terkait perakiraan atau peramalan ya. Bahwa setiap manajer selalu berkeinginan untuk dapat mengestimasi ya atau memperkirakan besarnya seluruh permintaan jangka panjang ya. Dan estimasi atau perakiraan permintaan jangka pendek untuk masing-masing produknya. Sudah Mas, kirim Mas. Oke. Mana Mas? Grup apa Mas? Grup kelas yang ada di Bapak Mas? Grup kelas yang ada yang grup mata kuliah Bapak tuh Mas? Oke. Sudah Pak. Ya, makasih Mas. Bapak ulangi ya, pengertian dari peramalan atau perakiraan adalah penggunaan data atau informasi yang menentukan kejadian pada masa depan dalam bentuk perhitungan atau perakiraan dari data yang lalu dan informasi yang lain untuk penentuan terlebih dahulu atau perakiraan. Sedangkan prediksi itu sendiri ya sifatnya lebih subjektif ya dalam mengestimasikan apa yang dihadapi pada masa depan. Ya. Nah, jadi penggunaan datanya juga atau informasinya juga itu lebih bersifat subjektif kalau prediksi ya. Namun walaupun istilah-istilah tersebut di atas dapat dibedakan, tetapi pada umumnya dunia usaha ini menggunakan pengertian perakiraan atau peramalan untuk kedua kombinasi maksud dari peramalan dan prediksi tersebut. Sehingga hal ini dapat berlaku untuk penggunaan istilah perakiraan atau peramalan dan prediksi
dalam pengambilan keputusan bagi manajemen produksi dan operasi ya. Jadi sama aja ya, ini nama perakiraan, prediksi, estimasi dan proyeksi ya. Itu merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam memprediksi atau meramal masa depan dari perusahaan tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan perakiraan atau peramalan permintaan dalam subsistem produksi dan operasi? Ya. Bagaimana ya perakiraan atau peramalan permintaan dalam subsistem produksi dan operasi? Umumnya untuk menentukan atau merencanakan jumlah hasil yang akan diproduksi sangat ditentukan oleh jumlah atau besarnya permintaan yang akan diproduk. Jadi umumnya untuk menentukan atau merencanakan jumlah hasil yang akan diproduksi sangat ditentukan oleh jumlah atau besarnya permintaan akan produk tersebut. Ya. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu memperkirakan atau meramalkan jumlah permintaan dari produknya. Nah, berdasarkan jumlah permintaan yang diramalkan untuk operasi, maka subsistem produksi, operasi merencanakan dan merancang sistem, menjadwalkan atau menskedulkan sistem dan mengendalikan sistem tersebut. Jadi berdasarkan jumlah permintaan yang diramalkan untuk operasi, maka subsistem produksi dan operasi ya merencanakan dan merancang sistem, menjadwalkan atau menskedulkan sistem dan mengendalikan sistem tersebut ya. Sistem yang merupakan satu kesatuan dari proses beberapa subsistem itu ya dioperasikan ya berdasarkan dari peramalan permintaan produk, peramalan permintaan akan produk. Dalam merencanakan atau merancang sistem tercakup perancangan produk, perancangan proses, investasi dan penggantian peralatan, serta perencanaan kapasitas. Jadi dalam merencanakan ya, jadi dalam merencanakan atau merancang sistem ya, itu tercakup perancangan. Jadi dalam perencanaan dan perancangan sistem itu di dalamnya tercakup perancangan produk atau produk desain dan perancangan proses atau proses desain. Kemudian ada investasi dan penggantian peralatan. Nah, serta di dalamnya juga ada perencanaan kapasitas ya. Rencana kapasitas ya, karena sesuai dengan nanti akan sesuai dengan yang diproduksi itu sesuai dengan permintaan akan produk tersebut dari pelanggan atau dari konsumen. Nah, sedangkan dalam penjadwalan sistem ya tercakup perencanaan atau schedule. Nah, dan kemudian dalam pengendalian sistem atau controlling ya tercakup pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian tenaga kerja, dan pengendalian biaya. Ya. Nah, ketiga kegiatan tersebut ya, yaitu ketiga kegiatan tersebut yaitu sistem
perencanaan sistem, penjadwalan dan pengendalian sistem, ya, menentukan hasil keluaran ya, berupa barang atau jasa. Keterkaitan penggunaan perkiraan peramalan, ya, ini sorry. Ya, Bapak ulangi ya, bahwa tadi ada 3 kegiatan ya dalam hal peramalan, yaitu perencanaan sistem, penjadwalan sistem, dan pengendalian sistem. Ya, di mana ketiga kegiatan tersebut akan menentukan hasil keluaran yang berupa barang dan jasa. Jadi ya berdasarkan jumlah permintaan yang diramalkan untuk operasi, ya maka subsistem produksi operasi ya merencanakan dan merancang sistem, menjadwalkan sistem dan menschedulkan. Kemudian ketiga, mengendalikan sistem. Nah, dalam merencanakan atau merancang sistem, yaitu di dalam perencanaan sistem itu ada perancangan produk, ya, ada perancangan proses, dan ada investasi dan pengendalian dan penggantian peralatan, serta ada perencanaan kapasitas. Kemudian dalam penjadwalan sistem itu ada perencanaan produksi. Jadi dalam penjadwalan atau schedule sistem tersebut itu tercakup perencanaan produksi menyeluruh atau agregat, dan ada penjadwalan operasi. Bapak ulangi ya, bahwa dari ketiga kegiatan itu, pertama kegiatannya itu perancangan sistem. Dalam perancangan sistem itu ada perancangan produk, perancangan proses, kemudian investasi dan penggantian peralatan, ya, serta ada perencanaan kapasitas. Ya. Kemudian dalam penjadwalan sistem tercakup perencanaan produksi menyeluruh ya atau agregat, ya, dan penjadwalan operasi, ya, atau operation schedule. Sedangkan dalam pengendalian sistem atau controlling the system itu tercakup pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian tenaga kerja, dan pengendalian biaya. Ya, ketiga kegiatan tersebut ya menentukan hasil keluaran barang atau jasa. Karena peramalan itu merupakan peramalan terkait permintaan produk di masa yang akan datang, maka apa sih karakteristik dari permintaan tersebut? Ya, maka perakiraan atau peramalan permintaan suatu barang atau jasa membutuhkan informasi ya tentang pola permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Jadi perlukan pola permintaan. Perakiraan atau peramalan permintaan suatu barang atau jasa membutuhkan informasi tentang pola permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Ya. Ya. Nah, pola permintaan terhadap suatu barang atau jasa dapat berbentuk garis linier ya. Kalau kita gambarkan itu nanti pola permintaannya berbentuk garis linier sesuai dengan perkembangan waktu dan dapat berbentuk juga musiman atau tetap
selalu konstan, ya artinya lurus ya, garis lurus. Kalau di grafika itu nanti garisnya itu lurus. Nah, nanti untuk melihat pola permintaan tersebut akan barang atau jasa dibutuhkan informasi tentang permintaan yang selama ini terjadi atau permintaan di masa lalu sampai sekarang. Ya. Nah, dalam melihat permintaan suatu produk, barang atau jasa untuk penyusunan, ya, perakiraan atau peramalan permintaan, maka perlu diketahui, ya, maka harus diketahui apakah permintaan produk itu bebas, ya, atau independent demand, atau permintaan produk itu bergantung kepada yang lain, atau tergantung, bergantung kepada yang lain, atau dependent demand. Jadi ada yang bebas dan ada yang ketergantungan dengan yang lain. Nah, permintaan suatu barang atau jasa, ya, yang bebas, ya, atau independen, di mana terjadinya permintaan tidak tergantung dari permintaan akan barang dan jasa yang lain. Sedangkan permintaan suatu barang atau jasa tidak bebas atau dependen, ini permintaannya itu sangat tergantung dari permintaan akan barang dan jasa yang lainnya. Itu ya. Jadi karakteristik permintaan itu seperti itu ya. Jadi ada yang ada yang dependen dan ada yang independen. Jadi ada yang permintaannya dipengaruhi oleh oleh barang dan jasa yang lain, ada juga yang tidak dipengaruhi oleh barang dan jasa yang lain. Ya. Itu karakteristik permintaan. Ya, ini sedikit lagi ya. Waktunya lagi, kalau waktunya habis berarti kita selesai. Kalau waktunya belum habis, ini juga cuma sedikit lagi ya. Kalau keburu habis berarti tidak ada kata-kata penutupan dari Bapak ya. Kalau ada please. Ya. Dapat benar. Bagaimana penggunaan perakiraan atau peramalan dan metodenya untuk produksi operasi. Ya. Oh ya, sorry. Ini sih enggak itu ya. Oke, berarti ini selesai ya. Kita sampai di sini ya. Berarti sampai ke perakiraan peramalan. Ini tuh kelas apa, Cynthia? M, Pak. M ya, kelas M ya. Halo? Iya. Kelas apa, Pak? Kelas M. Kelas M, Pak. Ya, M kan ya, betul. Aduh. Tolong di Iya, ini Pak, ya. kelas M. Iya. Kelas M ya, berarti kelas M mata kuliahnya materinya sampai ke ini ya.